Belakangan ini Korea lagi kacau balau, friend ya. Kalian semua pasti tahu lah seperti berita yang sedang beredar di mana-mana ya. Tentang Korea Selatan. Gua nggak bakal ngebahas tentang keadaan di sini lebih detail karena sebenarnya udah banyak banget YouTuber yang udah ngebahas, friend. Kalau misalkan kalian pengen tahu masalah yang terjadi di Korea secara mendetail, kalian bisa tonton di channelnya Korean Rumit, friend. Nah, kali ini gue di sini pengen ngebahas dari sisi istrinya si presidennya ini, friend. Bahwa kalian pasti tahu ya, istrinya ini dikabarkan banyak tersandung masalah, friend ya. Kontroversial banget gitu. Nah, kontroversialnya sebelah mana, melakukan kesalahan apa aja. Gue yakin banyak dari kalian yang belum paham, friend ya. Jadi di sini gue pengen bahas dari sisi itunya, friend. Welcome back to my one room. Pada Selasa 3 Desember 2024, malam hari, Presiden Korea tiba-tiba memberikan pengumuman Korea dalam keadaan darurat militer, friend. Nah, kenapa tiba-tiba Presiden Korea menyatakan darurat militer, friend? Itu sebenarnya karena terjadi beberapa hal di dalam pemerintahan ya, friend ya. Salah satunya adalah tim oposisi pemerintahan Korea ini mengusulkan pemakzulan Jaksa Agung dan Kepala BPK Korea Selatan, friend. Dan juga tim oposisi membatasi sejumlah anggaran yang udah dianggarkan oleh pemerintahan dari Presiden Korea saat ini, friend. Sehingga Presiden merasa tim oposisi ini membatasi pergerakan dari pemerintahan Korea, friend. Dan berasumsi bahwa tim oposisi ini pro dengan Korea Utara. Jadi asumsi dengan tanpa alasan yang jelas, friend. Tiba-tiba berasumsi seperti itu dan mengadakan darurat militer. Darurat militer ini artinya segala sesuatu diambil alih oleh militer, friend. Nah, pada malam itu keadaan benar-benar kacau balau, friend. Semua orang di Korea melakukan demonstrasi. Bahkan ketika DPR hendak mengadakan rapat pun, para anggota DPR untuk masuk ke dalam aja itu kesulitan, friend. Mungkin ini gambarannya kayak Indonesia pas tahun 98, friend ya. Nah, darurat militer ini hanya berlangsung selama 6 jam, friend. Berbeda dengan darurat militer yang pernah terjadi sebelumnya, di mana darurat militer sebelumnya itu terjadi beratus-ratus hari, friend ya. Kalian kalau pengen lebih detailnya, kalian bisa tonton di videonya Korean Rumit, friend ya. Di sana dijelasin bener-bener dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalian langsung lari aja ke sana kalau misalkan pengen tahu lebih detail gitu. Di sini gue pengen ngebahas tentang sisi dari istri si Presiden Korea ini, friend. Nah, dikabarkan bahwa Presiden Korea ini penuh dengan kontroversial, bukan hanya presidennya saja, tapi juga istrinya, friend. Nah, apa aja kasus yang menyandung istri dari sang presiden ini, friend? Nah, kontroversi terbaru dari istri presiden ini, namanya Kim Keon-hee, dalam laporan kantor berita Reuters, friend, menerima tas merah bermerek Christian Dior, friend. Kosmetik channel, parfum, dan whisky dari seorang pendeta yang bernama Abraham Choi, friend. Dalam undang-undang Korea, undang-undang anti korupsi di Korea Selatan, pejabat publik dan pasangannya dilarang menerima hadiah lebih dari 1 juta won, friend, atau 12 juta rupiah, friend. Jadi kalau misalkan pejabat Korea atau keluarganya menerima hadiah lebih dari 1 juta won atau lebih dari 12 juta rupiah, ini perlu dipertanyakan, friend. Diindikasi adanya gratifikasi, friend. Nah, yang aneh di sini, pendeta yang bernama Abraham Choi ini memberikannya ini terang-terangan di depan kamera, friend. Jadi emang kayak udah disetting gitu. Ada seseorang yang merekam pemberian ini, kemudian diupload di channel YouTube-nya Abraham Choi ini, friend. Dan beliau memberikan keterangan bahwa meminta bantuan kepada istri presiden untuk melakukan sesuatu dengan imbalan hadiah tersebut, friend. Tapi berita ini itu ditepis oleh pihak presiden dan istrinya, friend. Mereka mengaku bahwa hadiah itu hanya hadiah semata tanpa bantuan atau tanpa indikasi apapun gitu, friend. Jadi mereka menerima hadiah cuma-cuma tanpa melakukan apapun gitu. Nggak ada istilah gratifikasi dan lain-lain, friend. Cuman di sini pabrik Korea itu banyak yang tidak percaya, friend ya, dengan hal tersebut, friend. Namun kasus ini tidak dilanjutkan penyelidikannya, friend ya, karena kurangnya alat bukti, friend.
Selanjutnya di bulan Desember 2021 muncul kehebohan di publik Korea Selatan terkait dengan kebenaran riwayat hidup istri presiden ya ketika melamar menjadi pengajar di tahun 2007 sampai 2013, friend. Dia dituduh membesar-besarkan pengalaman kerja dan riwayat hidupnya, friend. Nah, pada saat itu Kim kemudian meminta maaf secara terbuka, friend. Padahal waktu itu suaminya Yoon Suk Yeol baru saja memenangi pilihan presiden dan dilantik pada Mei 2022, friend. Setahun kemudian pada Agustus 2022, Kim kembali terlibat masalah, friend. Ini berarti kasus yang ketiga, friend ya. Ia dituding melakukan penjiplakan atau plagiat untuk tulisan akademisnya, friend. Dalam laporan Times Universitas Kukmin, tempat Kim meraih gelar doktoral mengatakan tidak ada kesalahan yang dilakukan Kim Kyun Hee. Universitas Kukmin telah melakukan penyelidikan selama 8 bulan terhadap kasus tuduhan jiplakan karya ilmiah itu, friend. Akan tetapi keterangan itu menimbulkan kecaman dunia akademis di Korea Selatan, friend. Sekurangnya 16 profesor dari berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan melakukan penyelidikan dan menyampaikan temuan yang mendukung tudingan dugaan plagiat yang dilakukan Kim dalam tesis master yang dibuatnya di Universitas Perempuan Sukmyung, friend. Jadi benar-benar di istri presiden itu di sini benar-benar dicecer apa segala sesuatunya, friend ya. Yang pertama itu mendapatkan gratifikasi, friend. Mendapatkan tas Dior seharga 3 juta. Padahal 3 juta itu, 3 juta won itu kalau dirupiahin cuman sekitar 36 jutaan, friend ya. Kalau di Indonesia mungkin istri presiden dikasih hadiah segitu mungkin bukan hal yang aneh ya. Tapi kalau di Korea itu dituduh sebagai gratifikasi, friend. Diindikasi sebagai gratifikasi. Antara itu gratifikasi beneran atau bukan, ya kita nggak tahu, friend ya, karena emang tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut, friend, karena kurangnya alat bukti, friend. Kemudian yang kedua tadi itu membesar-besarkan pengalaman kerja dan riwayat pribadi ya, friend ya. Jadi sampai sedetail itu gitu. Dan yang ketiga plagiat tentang tulisan akademis ketika istri presiden meraih gelar doktoral, friend. Berarti emang udah ada tim yang khusus mengulik-ulik, friend. Ini benar-benar detail, friend. Kalau di Indonesia mungkin nggak seperti itu ya. Dan yang keempat, friend, ini kasus yang paling terkenal dan yang paling parah ya. Memanipulasi saham 61 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 937,1 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, friend. Nah, saham itu terkait dengan perusahaan Deutsche Motor. Tetapi menurut The Straits Times Singapura, dia tidak dituntut karena minimnya alat bukti, friend. Times melaporkan akun bank Kim dan ibunya digunakan dalam skandal manipulasi saham Deutsche Motor. Jadi gini, friend. Intinya nama perusahaannya Deutsche Motor itu ya, friend ya. Memanipulasi saham itu gimana caranya, friend? Jadi si istrinya presiden ini memanipulasi harga saham, friend. Ya istilahnya kalau di dunia saham itu pom-pom ya. Jadi dia pom-pom salah satu saham. Yang saham itu kemungkinan bukan saham yang bagus, friend. Cara memanipulasinya gimana? Di sini tidak dijelasin. Dalam artikel yang saya baca itu nggak dijelasin gimana cara memanipulasinya. Tapi setahu saya ada beberapa cara, friend, untuk memanipulasi harga saham, friend. Bisa dengan cara memanipulasi laporan keuangan, friend. Jadi perusahaan yang keuangannya buruk dimanipulasi, profitnya naik, omsetnya naik seperti itu, friend, sehingga orang yang baca itu membeli saham tersebut, friend. Atau bisa juga dengan memberikan berita palsu, friend. Kayak misalkan dia membayar media atau membayar surat kabar untuk memberitakan saham tersebut bagus gitu atau diakuisisi oleh siapa gitu atau grup apa gitu yang membuat orang-orang akhirnya FOMO dan pengen beli saham tersebut, friend. Atau bisa juga dengan cara nge-push harga saham tersebut ke puncak, friend. Jadi ketika harga sahamnya belum naik, friend, dia beli saham itu sebanyak mungkin, friend, ketika harganya belum naik, friend. Nah, karena hukum supply dan demand ya, kalau misalkan di ekonomi. Nah, ketika harga naik, orang-orang pasti berbondong-bondong. Harga naik ditambah berita bagus, ditambah laporan keuangan yang bagus, friend. Harga saham tersebut naik, friend. Nah, ketika sudah naik tinggi, friend, katakanlah udah berapa kali lipat gitu ya.
Nah, sang bandar ini, friend, yang punya barang banyak, friend, itu langsung buang barang, friend, langsung dijual-jualin, friend, ke orang yang antri beli, friend. Karena banyak yang ngejual daripada yang ngebeli, friend, otomatis harga turun, friend, jatuh, friend, atau bahkan bisa jadi sahamnya delisting, friend, atau dihapus dari bursa, friend. Nah, otomatis orang-orang yang beli saham tersebut dirugikan, friend. Jadi manipulasi saham itu seperti itu, friend, ya. Tapi manipulasi yang dilakukan ini nominalnya hampir 1 triliun. Jadi seperti itu, friend. Jadi itu 4 kasus yang menjerat istri dari Presiden Korea Selatan, friend. Di Korea, friend, itu hal-hal semacam itu aja ibaratnya dikasusin, friend. Apalagi kalau korupsi terang-terangan kayak di Indo sampai berapa ratus triliun, sampai berapa puluh triliun gitu ya, friend. Itu udah pasti di sini heboh banget, friend. Nah, mudah-mudahan dari kasus ini, friend, bisa diambil pelajaran buat para akademisi di Indonesia, buat para mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk lebih kritis dalam mengamati para pejabat negara, friend, ya, dan juga untuk tim oposisi. Bisa jadi setelah melihat tim oposisi Korea yang begitu ekstrim, bisa jadi tim oposisi di Indonesia juga melakukan hal yang ekstrim juga, friend, sehingga menekan angka korupsi di negara kita, friend, ya. Oke, friend, itu aja konten kali ini. Buat kalian yang nonton sampai selesai, gue ucapin terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, friend. Gue bakal bikin video kayak gini setiap hari Rabu dan hari Sabtu, friend. Buat kalian yang gak mau ketinggalan, nyalain loncengnya, friend, ya. Thank you, friend. Sampai ketemu di video selanjutnya, friend.